Hai, selamat datang di channel Felix Kris. Hari ini ada cerita seru tentang olahraga. Bukan tentang bagaimana cara membentuk otot ini atau perut yang rata, tapi kita belajar sedikit tentang sejarah olahraga. Tahu kan kalau misalnya selama ini olahraga itu sangat populer, tapi sebenarnya kapan olahraga mulai dikenal oleh masyarakat, oleh manusia? Apakah sejak zaman dinosaurus atau sejak zaman prasejarah? Kita simak ceritanya. Nah, jadi ternyata olahraga itu sudah dikenal sejak zaman dahulu banget, gitu ya. Sejak zaman peradaban kuno Sumeria dan Mesir kuno, olahraga ini sudah dikenal dan bahkan udah ada kompetisinya. Itu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Dalam buku The Book of Origin yang dirilis tahun 2007, karya Trevor Homer, di situ juga disebutkan kalau ternyata banyak ahli sejarah itu juga menemukan tulisan-tulisan atau gambar-gambar di dinding yang menggambarkan kalau zaman itu ternyata sudah ada olahraga yang dikompetisikan, gitu kan. Juga lomba-lomba seperti itu. Nah, tulisan-tulisan yang ditemukan dari peradaban Mesir dan Sumeria itu misalnya lari, gulat, olahraga-olahraga yang dikompetisikan semacam itu ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Terus, selain untuk memperkuat fisik atau tubuh, ternyata olahraga ketika itu juga sama seperti sekarang, sudah dilakukan sebagai salah satu bentuk rekreasi yang menyenangkan. Mungkin saking menyenangkannya, waktu itu ada salah satu Firaun yang berkuasa di tahun 2607 sampai 2648 sebelum Masehi, itu namanya adalah Firaun Zoser. Itu beliau meminta dirinya dilukis di dinding sedang mengikuti salah satu kompetisi olahraga. Nah, kompetisi yang diikuti sama Firaun Zoser ini adalah kompetisi lari, gitu ya. Tapi ternyata di zaman itu peraturannya agak sedikit brutal, saudara-saudara. Waktu itu boleh apa saja yang dilakukan oleh peserta untuk bisa sampai ke finish line. Boleh, ngegampar peserta lain, mendorong, menarik rambut, segala macam. Pokoknya yang penting bisa sampai ke finish line. Nah, dari semua jenis olahraga-olahraga tua ini, kira-kira mana cabang olahraga yang paling tua? Ternyata itu adalah cabang olahraga atletik atau lari. Jadi dari penemuan para ahli sejarah, itu ditemukan di salah satu gua di Prancis, di sebuah gua bernama Gua Lascaux. Kurang lebih begitu cara penyebutannya. Di situ ada gambar-gambar manusia sedang melakukan lari atau sprint, gitu ya. Dan menurut perkiraan, lukisan ini dibuat di 15.300 tahun yang lalu. Jadi memang sudah berjuta-juta tahun yang lalu. Mungkin ini benar-benar prasejarah gitu ya. Lari sama hewan-hewan kuno, hewan-hewan yang sudah punah. Mungkin lari sama dinosaurus? Enggak sih ya, manusia sama dinosaurus beda zaman soalnya. Tapi yang jelas ini udah kuno banget, zaman-zaman prehistorik gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapakah yang pertama kali mengadakan kompetisi atletik? Ternyata jawabannya adalah bangsa Sumeria dan Mesir kuno. Perlombaan atau kompetisi atletik ini agak sedikit eksklusif nih, karena ternyata di zaman itu memang cuma kaum elit yang boleh ikut, dan bahkan pertandingan ini dijadikan satu cara untuk mendidik para calon Firaun. Kalau Yunani sendiri yang terkenal dengan asal-muasal Olimpiade, ternyata pertandingan olahraga kuno di masa Yunani itu dimulai sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi sekitaran di akhir abad ke-6 sebelum Masehi, memang sudah mulai banyak kompetisi olahraga di daerah Yunani kuno. Yang paling populer ada 4 kota yang menyelenggarakan pertandingan olahraga ini. Itu adalah di Olimpia dengan nama Olimpiade, kemudian di Delphi dengan nama Pythian Games, terus di Nemea dengan nama Nemean Games, terus di Korinth dengan nama Isthmian Game. Terus kalau Olimpiadenya sendiri dengan jangkauan yang lebih luas, itu ternyata berlangsung pada tahun 776 sebelum Masehi. Nah, dari kata Olimpiade sendiri, itu asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu Olympias, yang berarti periode 4 tahun. Nah, itulah kenapa Olimpiade ini sampai sekarang diadakan 4 tahun sekali. Sayangnya, di awal-awal Olimpiade ini memang terbatas sekali peserta yang boleh ikut dan boleh nonton Olimpiade. Salah 2 syaratnya adalah, yang pertama, harus bisa bahasa Yunani, yang kedua, harus laki-laki. Kenapa? Nah, karena di Olimpiade ini pesertanya yang dari cabang olahraga atletik itu akan bertanding telanjang. Jadi otomatis yang ikut laki-laki
yang nonton laki-laki. Karena telanjang jadi perempuan tidak boleh ikut sama sekali. Padahal kapasitas stadionnya waktu itu bisa mencapai 50.000 orang. Ya tapi karena lari telanjang, ya maaf nih yang perempuan-perempuan nggak bisa nonton akhirnya. Nah, orang pertama yang tercatat menjadi juara Olimpiade itu adalah seorang juru masak bernama Coroebus of Elis. Dia memenangkan lomba lari dengan jarak lintasan 207 yard atau sekitar 190 meter. Kalau Olimpiade modernnya sendiri yang kita kenal sampai sekarang gitu ya, Olimpiade antar bangsa, Indonesia juga ikut, itu ternyata dilaksanakan pertama kali di Athena di tahun 1896. Dan di Olimpiade ini udah semuanya boleh ikut, laki-laki perempuan boleh ikut serta semua. Kalau Indonesia sendiri ternyata baru berpartisipasi di Olimpiade itu di tahun 1952 ketika Olimpiade itu berlangsung yang ke-15 kalinya di Helsinki di Finlandia. Nah, terus olahragawan Indonesia yang pertama kali mendapatkan medali itu ada di Olimpiade Seoul tahun 1988, yaitu Nur Fitriana Saiman, Kusumawardhani, dan Lilis Handayani. Itu meraih medali perak di cabang panahan beregu putri. Nah, dari sekian banyak medali yang diraih Indonesia, ternyata medali emas pertama berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ini legendaris banget nih. Dari cabang bulu tangkis itu pasangan tunggal putri Susi Susanti dan tunggal putra Alan Budi Kusuma yang meraih medali emas di Olimpiade Barcelona di tahun 1992. Jadi, sejauh ini di ajang Olimpiade, Indonesia sudah berhasil meraih 32 medali. 19 dari cabang bulu tangkis, 12 dari cabang angkat besi, dan 1 dari cabang panahan. Nah, di negara-negara Asia Tenggara sendiri, ternyata Indonesia menempati urutan kedua dalam hal jumlah peraihan medali emas, yaitu 7, dan secara keseluruhan 32, itu posisinya di belakangnya Thailand gitu, karena Thailand itu punya total 33 medali dan 9 diantaranya adalah emas. Gitu. Jadi sekarang udah tahu sejarah olahraga dan Indonesia di ajang Olimpiade posisinya seperti apa. Semoga menginspirasi, siapa tahu kamu adalah calon-calon penyumbang medali emas Indonesia gitu ya di ajang Olimpiade atau di ajang olahraga lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan ikuti video-video Felix Kris selanjutnya. Bye-bye!